Kristen benar menyembah makhluk terkutuk atau Tuhan terkutuk? Kami tidak menyembah makhluk terkutuk, kami menyembah Yesus. Lah, jadi yang digantung di pohon terkutuk itu siapa? Petrus. Yang terkutuk itu jangan bilang terkutuk. Yang digantung, yang disalibkan itu Yesus. Nah, berarti dia yang terkutuk dong. Itu menurut Anda terkutuk, tapi itu menurut Bible. Terserah. Itu menurut Bible. Mana yang benar, Anda atau Bible Anda, atau dua-duanya pembohong? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Ya itu Rasul Paulus yang bilang, memang benar. No. Yesus disalib kan? Ya. Yang terkutuk disalib siapa? Yesus disalib itu sesuai dengan nubuatan yang dikiankan para nabi. Yang dikutuk disalib itu siapa? Yang dikutuk disalib itu siapa? Nggak tahu. Yesus disalib bukan terkutuk. Dalilnya, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Ya udah, saya ikuti narasimu ya, terserah. Oke, ya. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Anda menyembah makhluk terkutuk. Ya, saya menyembah. Bagus, dah selesai. Silakan cari pasien yang lain. Thank you Bang. 2000 tahun kemudian Anda sudah mengakui bahwa ternyata betul Kristen. Kamu bilang apa? Saya menyembah dia. Iya, ini dalil. Ini dalilnya. Kau mau bilang dia terkutuk. Kok jadi saya terserah? Saya tetap Kok terserah? Dia Tuhanku. Kok terserah pula? Dalil Anda mengatakan begitu. Yang di atas salib digantung itu adalah manusia terkutuk. Sudah selesai. Berarti jangan Anda lemparkan bola itu setelah bola itu masuk ke dalam perut Anda. Telan, nikmati, rasakan bahwa Kristen 2000 tahun menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Dah selesai. Makan kacang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terserah, mau bilang apa saya tentang Yesus terserah, enggak apa-apa. Silakan mau bilang Yesus. Kok jadi sensian kayak gitu? Mau bilang Yesus apapun tiwat. Saudara, kenapa jadi terserah? Itu iman saudara loh, itu kepercayaan saudara. Bahwa saudara itu harus sadar kalau selama ini sudah 2000 tahun Kristen diajarin menyembah makhluk terkutuk. Jangan terserah-terserah. Jangan main mute-mute. Enggak apa-apa. Kau mau bilang Yesus itu pelacur, kau mau bilang Yesus itu dikutuk, terserah. Kamu kenapa jadi gila sih? Kok jadi gila kau? Kenapa kau jadi gila? Kenapa? Gila saya, Bang Suma. Lah kau gila. Itu dalil kitabmu yang mengatakan kenapa bilang terserah kau? Terserah. Kau mau bilang lu kok jadi terserah pula kau? Itu di dalam kitab lu yang mengatakan bahwa Tuhanmu digantung terkutuk di atas pohon. Kok pula terserah pula kau mulutmu. Bang Sumo mau bilang terserah. Mau bilang apa dan tidak apa-apa. Mudah-mudahan Tuhan memberkatimu. Tidak apa-apa. Nenekmu kiper. Terserah. Jadi kamu sudah akui bahwa sembahanmu itu makhluk terkutuk. Ya, bagaimana? Jadi kamu sudah akui bahwa sembahanmu itu adalah makhluk terkutuk. Iya, sesembahanku. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, iya. Alhamdulillah. Sesembahanku. Oke, udah Bang Andi sudah diakui dia penyembah makhluk terkutuk. Apa-apa. Sesembahanku turun Bang. Iya, Coba kita mau pengakuanmu Bang, turun aja. Iya, dah. Lihat itu, saudara Kristen, memang nggak ada daya. Kalian sosok jagoan aja nya. Memang kalian penyembah yang itu yang tertulis. Oke, mana lagi? Mau menghindar nggak bisa, tertulisnya memang kayak gitu. Si mau aku datang besok. Dan waalaikumsalam. Kristen ya Bang? Di sini. Oh di sini. Enggak, ini saya hanya ada sedikit yang mau minta bimbingan, setengah bimbingan kepada Bang Suma ya.
Begini Bang, saya memang diajarkan sejak kecil agama Islam ya. Hanya saja dari segi pergaulan kurang pembelajaran tentang Islam itu kurang. Jadi di sini hanya ada dua persoalan ya, dua pertanyaan maksudnya. Nomor satu, apakah bisa kita kan Islam membuat dosa kemudian bertaubat? Taubatan itu memang niat sesungguhnya. Nah, kemudian disebabkan pergaulan, hilaf lagi, berbuat maksiat lagi, berzina, bermain, berjudi, berminum arak dan lain sebagainya. Kemudian taubat lagi, dan kemudian tuh berdosa lagi. Apakah kira-kira dosanya tersebut nanti diterima jikalau di saat bertaubat? Kayaknya Iya. Dan yang kedua, aku mau mempertanyakan tentang sholat. Sholat yang selama Satu aja dulu Bang. Bang satu aja dulu. terhitung. Ya. Yang kedua tuh aku minta tuntunan tentang cara menggantikan sholat. Oke, silahkan. Iya, jadi kalau di Al-Quran itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi kalau misalnya Anda berusaha untuk menjadi orang yang baik, tetapi selalu saja kemudian Anda jatuh dari usaha tersebut, Anda bertaubat, Allah suka. Kenapa? Karena pekerjaan yang Anda lakukan, yaitu kemaksiatan yang Anda lakukan adalah pekerjaan yang Anda benci. Tetapi mungkin karena keadaan, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan seterusnya menyebabkan Anda selalu khilaf dalam keadaan itu. Cuman yang dikhawatirkan adalah Anda mati di saat Anda melakukan kemaksiatan. Itu yang dikhawatirkan. Tapi terkait kemudian Anda bertobat setelah melakukan maksiat, bertobat lagi. Yang penting jangan Anda melakukan maksiat dengan alasan kan aku kan bisa bertobat lagi nanti. Jangan. Tapi betul-betul sedikit demi sedikit tumbuh kembangkan iman, ketakut kepada Allah. Anda boleh jatuh, tapi setelah itu Anda bangkit, bertaubat. Hadirkan rasa takut kepada pencipta. Orang yang takut kepada Tuhannya itu akan menghindarkan dirinya pelan-pelan untuk tidak bermaksiat. Jangan malah tepuk tangan untuk Tuhan. Orang yang tidak takut kepada Tuhan itu sembarangan aja dibikin dalam agamanya. Entah apa-apanya dikatakan. Tuhan itu jadi inilah, jadi itulah dan seterusnya. Itu orang yang tidak ada takutnya itu. Sedangkan orang yang dicintai oleh pencipta langit dan bumi adalah orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Takut kepada Allah. Nah, jadi kalau ada orang melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah, akhi kenzo, syukran. Mereka akan menghindarkan pelan-pelan diri mereka dari maksiat. Itu. Kalau ada orang yang tidak bisa menghindarkan dirinya dari maksiat, hanya ada satu kuncinya, jawabannya. Apa itu? Dia cinta dunia dan takut mati. Pada saat dia takut mati, dia bertobat. Pada saat dia tampil dalam keadaan apa yang dicintainya itu ada di depan mata, dia lakukan. Itu tanda-tanda orang yang tobatnya tobat lombok. Tidak tobat karena takut, tapi tobat karena cinta dunia dan takut akan kematian. Bedakan orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, dengan orang yang takut dengan kematian. Kalau orang yang takut kepada kematian, tobatnya itu pada saat dia ingin tidur. Pada saat dia ingin tidur, dia bertobat. Dia ingat dosa-dosanya tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena dia mau tidur. Kenapa? Dia mendekati kematian. Kematian kecil.
keluar ruhnya, keluar jiwanya kemudian. Dia bertobat, nyesal. Begitu bangun besok segar, segala macam kemaksiatan bisa dia lakukan. Bukan yang kayak begini yang diharapkan. Karena takutnya pada saat Anda melakukan kemaksiatan, roh Anda dicabut oleh Allah. Tetapi yang diharapkan di sini adalah upaya yang Anda lakukan bertaubat menghindarkan Anda untuk melakukan kemaksiatan yang lebih besar daripada itu. Nah, itu yang diharapkan di dalam Islam. Kenapa umat Islam itu ketika dia beribadah, ihdinas siratal mustaqim, apakah jalan lurus itu belum nampak oleh umat Islam? Nampak. Apa buktinya? Islam itu adalah agama yang teratur. Agama yang teratur dari aspek ibadah, dari aspek amalan, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia itu sudah diatur sedemikian rupa. Rambu-rambu dalam Islam itu jelas, tegas. Berarti petunjuk ada. Yes, arah lurus itu jelas, nampak, nyata. Iya. Lalu kenapa minta selalu petunjuk jalan lurus? Alasannya karena setiap hela napas manusia selalu saja dibisikkan oleh iblis untuk melakukan maksiat. Boleh kita merasa kita ini beriman, kita sholat. Ada yang bisa menjamin detik berikutnya Anda masih beriman? Ada yang bisa menjamin Anda setelah lepas dari mendengarkan debat ini Anda menjadi orang benar? Atau jangan-jangan ada yang sedang mendengarkan debat ini sambil bermaksiat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itu dia makanya. Jadi kita tidak menginginkan kita Islam mati dalam keadaan bermaksiat. Untuk itu ya sebisa mungkin kita itu menjaga antara sholat kita dengan sholat berikutnya. Hindarkan diri ini dengan dari maksiat. Itulah makna sholat khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sholatnya adalah orang yang menyadari menghambakan diri kepada Tuhannya. Dan orang yang khusyuk dalam sholatnya, tanda-tandanya adalah terhindar dari sholat ke waktu sholat lainnya dari maksiat. Kalaupun ada maksiat yang dilakukan, dia sesali sesesal-sesalnya dan berusaha untuk tidak mengulang kesalahan itu. Saya kira begitu, saudara. Yang bertanya tadi siapa? Si Sancing. Bagaimana saudara Sancing? Kancing. Sincang. Oh, masih ada pertanyaan lain, saudara Sincan? Bukan saya yang bertanya, nggak tahu. Siapa bilang kamu? Yang bilang kamu siapa? Mas. Yang bilang kamu siapa? Saya nggak pernah bertanya. Yang bilang kamu siapa? Bos yang bilang. Kamu kan sudah mengakui tadi kalau kau itu penyembah makhluk terkutuk. Lalu buat apa kau hidup? Saya nggak kalau kau menyembah yang terkutuk itu Anda sembah. Siapa yang bertanya sama kamu? Tanyakan sama dia. Yang bilang kamu bertanya siapa? Kamu bilang Sinchan, jadi makanya saya jawab. Iya makanya. Asyhadu. Asyhadu. Ya, tinggalkanlah penyembahan. Emangnya kau melihat langsung sehingga kau bersaksi? Oke, saya tanya sama saudara. Apakah Anda melihat roh Anda? Enggak. Apakah Anda yakin Anda punya roh? Ya, saya punya roh. Apakah Anda berbohong ketika Anda bersaksi bahwa kamu punya roh? Bohong enggak Anda? Enggak. Memang saya punya roh. Tapi kamu enggak pernah lihat roh. Tapi kamu enggak lihat. Saya tidak lihat, tapi saya yakin roh saya ada. Karena berarti Anda yakin saja. Berarti hanya modal yakin. Berarti Anda hanya modal yakin. Bukan masalah yakin cuma kita itu tetap. Lalu apa? Yang mati itu Anda bersaksi bahwa Anda punya roh, tetapi Anda tidak pernah melihat roh. Kenapa Anda bersaksi kepada sesuatu yang Anda tidak lihat? Jangan kau samakan saya. Kau bersaksi Muhammad itu Allah. Sejak kapan kau bersaksi? Siapa kapan kau? Kenapa kamu bersaksi bahwa kamu punya roh sedangkan kamu tidak pernah melihat roh? Loh, kita ini manusia punya roh semua. Buktikan. Apakah kamu bisa melihat? Yang mati itu tubuh kita. Apakah kamu bisa melihat roh? Ya sudah, saya ikuti kau, Yonda. Ikuti kau saja. Nanti ujung-ujungnya juga akan terjawab kok.
Kenapa kamu mempersaksikan sesuatu yang kamu sendiri tidak lihat? Berarti kamu bohong. Oke, saya bohong. Sekarang saya tanyakan sama kamu. Bohong. Kenapa kau bersaksi Muhammad adalah utusan Allah sedangkan kau tidak pernah menyaksikan? Kau bohong kah atau benar? Saya tanya sama kau dulu. Saya bersaksi bahwa saya punya roh mau seluruh manusia. Saja kau bilang kau bersaksi Muhammad utusan Allah. Sejak kapan kau melihat Muhammad jadi utusan Allah? Lo kapian menitimumu. Sekarang dengar. Saya bersaksi bahwa saya punya roh. Siapa yang bisa membantah kesaksian saya ini? Ada? Ada yang bisa membantah kesaksian saya ini? Lo kape itu timumu matu? Ada nggak yang bisa bersaksi? Nggak ada. Yang pernah kehilangan roh, nggak ada. Ada orang yang pernah kehilangan roh, dikubur 3 hari, bangkit menjadi Tuhan. Itu Tuhannya sih. Jangan diturun, jangan di-mute. Habis itu saya kamu turunkan saya. Saya nggak akan melawan. Saya ikuti kamu punya narasi. Sekarang saya menjawab tentang kesaksian saya kepada Nabi Muhammad. Saya bersyarat sama bikin saya sehingga saya bisa. Islam hanya bisa dipeluk, hanya bisa dianut oleh manusia yang menggunakan akal sehatnya. Tidak bisa hanya dengan congor. Islam kan saya, kalau kamu bisa, nggak bisa. Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal sehat. Sedangkan Anda adalah penyembah makhluk terkutuk. Bukti bahwa Anda itu tidak sehat. Akal sehatnya Islam itu di mana? Coba tunjukkan. Akal sehat Islam itu ketika dia mendudukkan pencipta langit dan bumi itu tidak setara dengan makhluk. Apalagi tidak setara dengan makhluk. Sahabat SARS. Dengar saya dulu semua. Saya tanya sama kau dulu. Pencipta langit dan bumi itu apakah engkau sudah melihat dia sehingga kau percaya bahwa pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk? Tidak, buktinya mana? Buktinya dulu, tunjukkan buktinya. Alam semesta ini siapa yang ciptakan? Elohim. Pencipta langit dan bumi, betul? Elohim yang buktikan, bukan Allah, tapi Elohim. Pencipta langit dan bumi, betul? Iya, Elohim yang menciptakan, bukan Allah. Bagus. Bukan Allah tapi Elohim. Kalau Anda mengatakan bukan Allah, coba Anda bedakan wujudnya antara Allah dengan Elohim. Silakan. Elohim membuktikan melalui Nabi Musa. Nabi Musa bisa membuat membuat Yesus bisa tidak, Elohim bisa membuktikan itu. Jangan kau Elohim bukan Allah ya. Saya nggak percaya Allah. Saya tanya kau dulu, saya nggak percaya Allah, saya percaya Elohim. Saya tidak ragu itu. Saya yakin. Kamu tidak percaya Allah karena kamu nggak berakal. Sembahanmu makhluk terkutuk. Allah kau apa Elohim itu. Saya percaya Elohim. Elohim itu hakikat terkutuk atau tidak? Tidak. Allah yang kami sembah hakikat terkutuk atau tidak? Terkutuk. Di mana dalilnya? Loh, karena dia tidak ada, kalian menyembah dia. Dalil, saya minta dalil. Sejak kapan Allah itu ada? Mana buktinya Allah itu bisa? Mana buktinya Allah pencipta? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Mana buktinya bahwa Elohim itu ada? Buktinya Nabi Musa bisa membelah laut. Buktinya Nabi Musa Elohimnya yang kutanya. Sungai menjadi darah. Markus. Yang saya tanya. Yang saya tanya, bukti Elohimnya mana? Bukti Elohim melalui Nabi Musa dan Yesus. Nah, saya tanya bukti Elohimnya mana? Bukti Elohimnya. Sekarang saya tanya Markus, bukti Elohimnya mana? Silahkan tanyakan sama saya bukti Allah Muhammad itu apa? Elohimnya mana? Yang dilakukan oleh Saudara Sincan, pemakan dedak, yang saya tanya, bukti Elohimnya mana? Kalau hanya berkata Tuhan Elohim memakai Nabi Musa, itu bukan bukti. Yang saya minta ini wujud Elohimnya mana? Bangsa Israel itu nabinya siapa? Nabi Musa kan Elohim. Saya tidak tanya nabinya, Cak Ayu. Yang saya tanya wujud Elohimnya mana? Itu yang saya tanya.
Jangan di mute. Elohim itu tidak bisa dilihat. Ya, Lalu apa yang bisa kau buktikan tentang wujud Elohim, Cak Ayu? Lo kapia menitimumu? Apa yang kau bisa buktikan? Hah? Apa? Jangan kamu mute saya. Saya mau bicara. Iya, apa yang bisa kau buktikan kalau Anda sudah mengatakan Elohim tidak bisa terlihat? Lalu apa yang bisa kau buktikan dari Elohim itu? Jawab. Ya, oke, saya buktikan. Elohim membuat Nabi Musa bisa membelah lautan, bisa mengubah sungai menjadi darah. Itu kamu lihat Elohimnya? Yesus. Kamu lihat Elohimnya? Utusan Elohim. Ya, kamu lihat Elohimnya? Tidak, Elohim tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat Elohim. Elohim tidak bisa dilihat. Manrasa anak darai. Yang saya tanya itu bukti Elohimnya itu mana? Kalau cuma mengatakan mengutus, Al-Quran juga mengatakan Allah yang mengutus Nabi Musa. Nabi Musa dengan Yesus. Elohim. Aduh, Cak Kangkung, pemakan dedak. Kupikir tadi kamu sanggup membuktikan kemudian wujud daripada Elohim ternyata tidak bisa dilihat. Iya. Masuk lain generasi pakan dia bayar. Rusak otakmu, Dek. Dari rusak. Dari awal dia bilang gini, kenapa kamu bersaksi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada, kau nggak lihat? Pas Elohim ditanya dia juga nggak lihat. Gimana sih orang ini? Masuk lang yang kota kiru timunna. Lo jemu amma sising timunna. Belum ada. Penyembah makhluk terkutuk ini belum ada, kasihan mereka, masih belum ada yang bisa menjadi wakil mereka untuk melepaskan keadaan bahwa mereka penyembah makhluk yang digantung terkutuk. Saudara-saudara kita umat Islam dimanapun berada, tema ini bukan asal kita ngambil saja, enggak. Tema ini berlandaskan terhadap Al-Quran. Bang, ini punya Tuhan siapa? Nel. Ya, kapan rencana mau meninggalkan dunia, Bang? Ya, selamat malam, Bang Suma. Kapan rencana mau meninggal dunia, Bang? Meninggal dunia? Iya, kapan rencananya? Kalau nggak ada halangan besok ya, Bang Anel ya, besok ya. Cuman Tuhan yang tahu, bukan Bang Suma yang tahu. Yang saya tidak tanya itu, yang saya tanya rencananya kapan? Kapan apa, Bang? Kapan apa dulu? Kapan rencananya meninggalkan dunia ini? Oh, meninggalkan dunia, pikir meninggal. Ya itu. Meninggalkan. Bedanya. Kapan rencananya meninggal dunia? Meninggal dunia. Bang, jawabnya gini, kalau nggak ada halangan besok, Bang semua. Coba kau jawab, Bang. Meninggal atau meninggalkan, Bang? Iya, sama aja itu. Tidak sama toh, Bang. Meninggalkan dunia, meninggal dunia. Beda toh. Kalau Anda meninggalkan dunia lebih parah lagi dengan meninggal dunia. Kalau Anda meninggal dunia, jasad Anda masih di dunia dikubur. Kalau meninggalkan dunia, Anda melayang. Tidak, Bang. Kalau meninggal otomatis itu mati. Kalau meninggal mati. Meninggalkan itu beda, beda arti dengan meninggal. Kalau meninggalkan bagaimana maksudnya itu? Intinya meninggal dan meninggalkan beda toh, Bang. Coba. Kalau meninggalkan mati, kalau meninggalkan tinggalkan mati. Apa yang kita perbuat, yang kita hidup di dunia ini. Lamiyaju. Kan sudah beda. Benar tadi itu. Pertanyaan saya dijawab aja, kapan rencananya meninggal dunia? Beda. Kapan? Udahlah, jawab aja. Tidak ada. Meninggal itu beda, Tuhan yang tahu. Meninggal beda tuh, Bang. Kapan rencana meninggal?
Kapan rencana saudara meninggal? Tidak ada meninggal. Dunia? Oh, saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Kamunya Tuhan kapan yang rencananya? Kalau Tuhan itu pasti kapan aja bisa mencabut nyawamu. Yang saya tanya, kapan kamu rencananya meninggal? Ya saya belum tahu, berarti Bang. selama ini kau nggak ada rencana? Hah? Saya Pantasan aja kau nggak pernah menyembah Tuhan. tidak tahu. Betul tahu. Nah, itu beda sama Kalau umat meninggalkan. Islam itu Kalau meninggalkan, setiap saat rencananya itu sekarang abang kencang bilang kali mereka. Kenapa mereka beribadah? Karena mereka sudah merancang rencana untuk hidup lebih nikmat, lebih nyaman, lebih bahagia setelah di dunia ini. Kamu enggak? Kamu enggak? Kamu enggak ada rencana gitu? dalam arti apa, Bang? Hah? Pantas aja kau menyembah makhluk terkutuk. Artinya bagaimana tuh? Artinya bagaimana? Ya artinya Indahnya. orang yang merencanakan hidup bahagia. Siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Orang yang Siapa yang merencanakan menyembah? hidup bahagia di kehidupan berikutnya adalah orang yang abang menyibukkan sampai dirinya dengan beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Bukan menyembah kepada makhluk Abang terkutuk. Suma, saya potong sedikit. Ya Paman. Siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Ya Siapa? Anda. Yang digantung di salib itu mati terkutuk atau mati mulia? Siapa yang Yang disalib makhluk itu terkutuk? Siapa? Kristus menebus Kristen dengan jalan kutuk atau dengan jalan mulia? Woi, Aku tahu dari mana? yang digantung itu nebus kalian di atas salib itu dengan jalan mulia atau dengan jalan kutuk? Oh Nel, suaranya hilang Nel. Dialog yang ke nomor 7. Tahu dari Oh Nel. Oh Nel, benerin dulu sinyalnya Nel. Makanya ganti itu Galatia 3:13 Kang, kan di situ penunjukannya. Oke. Udah Egel. Ini coba Sia ini kali ya. Coba siapa tahu dia bisa menjawab Galatia 3:13. Ayo ya, silakan. Aku naik ke atas pengen tanya Quran karena aku nggak tahu Quran, pengen tahu. Maka kalau boleh bertanya. Nggak boleh. Kalau nggak boleh turunkan. Ya silakan turun. Ini judulnya itu loh. Iya makanya kalau nggak boleh turunkan. Berarti kalian panik kan gitu. Paniklah kau karena kau menyembah Tuhan yang terkutuk. Berarti cuma kamu nggak berani ngadepin gua. Berani Iya dong, masa enggak? Ya udah, coba tunjukin An-Naba 33. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kawaiba atsraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oke, udah kamu sudah bacakan bahasa, kamu sudah bacakan bahasa Arabnya juga bahasa Indonesianya. Yang pengen saya tahu tafsir dari ayat itu, coba. Ya, baik. Jadi dari Al-Quran ini dijelaskan bahwasanya
Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang cantik. Cantik jelita, manis, dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang menjadi puncak kebahagiaan kita manusia di atas muka bumi ini akan dialami pula oleh ahli surga dengan cara yang lebih sempurna. Itulah kebahagiaan yang akan diraih oleh orang-orang yang beriman. Oke. Saya sudah mendengar tafsiranmu terhadap ayat itu. Sedikit memiliki persamaan dengan apa yang dikeluarkan oleh Depak. Nah, sekarang kita kaji apa yang dikeluarkan oleh Depak. Kamu lagi yang ditanya, gantian. Kau lagi yang ditanya, kau udah bertanya. Karena saya mau pengen bahas apa yang ditafsir oleh Depak. Enggak bisa, kau lagi yang ditanya. Jadi Allah menyediakan kemudian kebahagiaan, kenikmatan biologis ya untuk menentramkan hati, yaitu bidadari di surga, wanita-wanita yang cantik jelita. Itu di Islam. Sedangkan di Kristen yang disiapkan itu adalah ular naga tua yang berperang dengan iblis dengan iblis yang malaikatnya beserta dengan malaikat Mikail. Apakah Anda akui itu? Di surga Anda itu disediakan perang naga. Betul? Ya, aku bisa ngomong nih. Ya, silakan. Oke. Jadi tafsiranmu terhadap itu 75% betul dengan hampir sama dengan Depak. Nah, coba tampilkan 100% lah, 100%. Enggak, belum pas karena Depak nggak begitu nafsirinnya. Coba kamu tampilin apa yang ditafsir oleh Depak. Nggak perlu. Saya udah menjelaskan sesuai dengan apa yang saya pahami. Ya udah, nggak perlu. Saya tidak perlu mengikuti semua yang Anda inginkan. Sekarang giliran Anda menjawab. Apakah betul di surganya Kristen ada disediakan ular naga yang siap berperang sengit dengan Mikail dan malaikat-malaikatnya? Jawab. Jawab. Saya di sini mau bahas apa kata Depak dan kata kamu mana yang betul. Jawab dulu. Apakah betul di surga Kristen itu disediakan perang, di mana yang berperang itu adalah ular naga yang akan menghembuskan api dari mulutnya berperang melawan Mikail, dan itu berada tepat di surganya Kristen. Betul atau betul? Kalau dijawab kau tetap tawab, Juma, gak bakal terima. Kau tetap tawab. Betul atau betul? Betul atau betul? Makanya kata gua lu mendingan tahu ke Arab, jangan di komal ini. Betul atau betul? Sekarang tinggal saya sampaikan kepada orang di sini yang di YouTube juga. Wahyu 12 nomor 7 di surganya Kristen itu ada perang naga. Kalau Amerika Irak yang bertempur, ya masih ada tempat berlindung. Tapi kalau naga yang bertempur melawan malaikat, kira-kira manusia Kristen itu kemana sembunyinya? Sabar dulu, saudara. Saya mau bertanya kepada saudara-saudara yang ada di bawah dan juga yang ada di YouTube. Kira-kira Anda pilih surga yang mana? Yang ada bidadari, gadis-gadis cantik, atau jangan dilepas. Wow. Thank you. Kamu juga panas. Aduh, paha lagi. Bang Suma, saya mau tanya sedikit. Tunggu, belum. Saya lagi ini disiapkan sama ini, sama. Aduh, gimana dong? Tehnya kena paha ini. Enak kali pun. Kan, yang satu sudah turun. Karena disuguhkan sama bidadari, teh panas kena paha juga enak rasanya loh. Allahu Akbar, Masya Allah. Tunggu, saya ingin tanya kepada Anda semua yang ada di bawah dengan yang ada di YouTube. Kalau disuruh milih surga yang berisi bidadari cantik, atau Anda milih surga yang di dalamnya ada perang naga dengan malaikat, pilih yang mana? Ayo, saya mau lihat deteksi orang yang waras ini sekarang. Kalau saya ketik, entar dulu karena Nin. Yang di YouTube diketik, yang di sini juga diketik.
Oke, silakan. Owner jawab. Ya, oke, begini. Kalau Bang Suma ngomong kayak perang naga, itu pada saat kita belum ada. Nah, mati mija. Sekarang begini. Jawab dulu. Kalau kita bicara surga nanti itu sudah beda dengan sama surganya Bang Suma. Saya mau tanya, itu betul? Saya mau tanya sedikit ya, Bang Suma, di agamanya Bang Suma itu apa betul surganya Bang Suma itu yang bilang memecah perawan? Apa itu betul di surga itu? Iya betul. Keren kali di surga kami. Jadi di surga Bang Suma itu memecah terus. Jadi hubungan seksnya itu terus. Itu kan iya dong. Kita kan masih manusia, Cak Ayu. Kita nggak berubah menjadi cicak. Di surga. Iya betul. Di surga itu manusia tetap manusia. Kalau di surga Anda masih manusia atau bukan? Oh, jadi udah tidak ada. Oh, jadi pikirannya tetap manusia di surga. Iya, jadi kalau di surga Anda bukan manusia lagi? Iya, sabar. Jadi pikirannya jadi apa kalau di surga Anda itu jadi apa orang di sana? Oh, sebentar. Saya masih bertanya dulu. Jadi pemikirannya itu kalau di surganya umat Islam itu, saya jawab. Kalau di surga kami tetap ada laki, ada perempuan, ada jenis kelamin. Kami tetap manusia yang dimuliakan oleh Allah. Dan pemikiran itu tetap pemikiran seksnya ada. Kan manusia dong, kan manusia. Iya. Bagaimana bisa merasakan? Bagaimana bisa merasakan kenikmatan kebahagiaan di surga kalau tak ada perasaan? Coba. Kenikmatan apa tuh Bang? Kenikmatan apa? Segala sesuatu yang dibutuhkan kodrat manusia, itulah yang didapatkan kemudian berlipat kali ganda di jannah, di surga. Iya, kenikmatannya apa tuh? Kenikmatan salah satunya adalah bersetubuh dengan lawan jenis. Oh, di surga. Jadi tentunya Yes. Jadi begini Bang. Nah sekarang saya balik bertanya. Saya balik nanya. Ketika Anda di surga, sabar saudara. Pelan-pelan. Saya akan puaskan Anda dengan materi ini. Saya dulu bertanya kepada saudara biar sinkron materi kita. Di surga Anda, apakah Anda masih manusia atau Anda sudah berubah menjadi setan? Jawab. Kalau kita di surga itu udah hilang pemikiran manusianya yang pikiran seks tidak Anda ada. Jadi apa di sana? Jadi apa Anda di sana? Kalau Anda kita tidak berpikir lagi, Anda gila. Anda jadi gila. Jadi di sana Anda lupa ingatan. Saudara, Anda di surga Anda lupa ingatan. Tidak berpikiran seks, tidak ada. Enggak, maksudnya Anda lupa ingatan. Tidak ada mau bilang lupa ingatan, terserah. Lalu kalau tidak lupa ingatan, jadi kalau Anda tidak lupa, sekarang gini, kalau abang bilang pemikiran seks ada, berarti otomatis ada pembuahan nanti di surga. Kalau Anda mengatakan Anda tidak lupa ingatan di surga, berarti Anda masih mengingat tentang seks Anda di belakang kandang sapi. Betul? Jadi kalau abang bilang begitu jawab. Iya jawab nih. Jadi, jawab dulu. Berarti ketika Anda di surga tidak lupa ingatan, berarti Anda masih ingat ketika Anda mencabuli orang di dunia. Masih ingat nggak? Tidak ingat. Tidak ingat. Berarti Anda lupa ingatan. Di surga manusia lupa ingatan. Itu surga atau bukan? Di surga itu sudah beda. Iya, sudah beda. Anda sama lupa ingatan atau tidak nih? Karena surga beda dengan di bumi, Bang. Anda lupa ingatan apa tidak di surga nanti? Ya kita tidak ingat karena beda. Perbedaannya beda bumi dengan surga. Ketika Anda tidak mengingat lagi apa yang Anda lakukan di dunia dan apa yang Anda butuhkan, sekarang apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab. Beda, Bang. Di surga nanti apa bedanya Anda dengan monyet? Jawab dulu. Kita sama. Sama-sama dengan monyet. Ya, kita bergaul sama. Ya udah, terima kasih. Pantas aja kemudian Anda jadi gila di sana, ternyata Anda jadi monyet. Di dunia Anda manusia, begitu masuk surga jadi monyet. Itu surga apa neraka sih? Salah, itu salah pemikiran. Loh, kok Anda sendiri yang menjawab kok jadi salah? Malu.
Mau cabut Jangan lagi di-mute. kalimatnya. Jangan di-mute Oke. dulu. Jadi bagaimana? Anda hidup di surga itu seperti monyet gitu. Jadi begini Bang, saya mau Jadi tanya begini. dulu dia Bang, pelan-pelan. Saya Jadi sudah Bang menjawab Sofi, di Islam itu dengar. Di Islam itu Iya. diterangkan dengar. Terus kita mau tanya Di lagi Bang. Di Islam itu saya menjawab tentang Islam nih. Di Ya, Islam saya itu ya, Anda diam. Diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu di Al-Quran. Di surga umat Islam berkumpul bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, dari istri, dari suami mereka, dari anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu-pintu. Ini di Islam. Surganya Islam, surganya Islam masih berkumpul dengan sanak famili, berkumpul dengan keluarga, mereka bercengkrama, mereka bersenda gurau, mereka bahagia sebahagianya. Itu di surga. Kami dengan istri kami bahagia di surga, dengan anak-anak kami bahagia di surga, dengan saudara-saudara kami bahagia di surga. Pertanyaannya saya, ketika Anda masuk ke surga, sudah lupa ingatan, tidak lagi ketemu keluarga, tidak lagi ketemu istri, tidak ketemu orang tua, tidak ketemu anak, tidak ketemu cucu, apakah Anda bisa bahagia? Jawab. Ya, jadi begini. Sudah. Saya mau tanya. Jadi di surganya Islam itu bertemu terus begini. Sabar, Bang. Jadi begini. Bertemu itu apakah ada pemikiran memecah perawannya, wa kawaiba atsaraba. Kalau dan gadis-gadis remaja yang sebaya, itu Al-Quran. Yang montok ya, yang montok. Dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Itu Al-Quran. La yasma'una fiha lagwa wala kizaba. Dan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan-perkataan dusta. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup dari Allah Tuhanmu. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang maha pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengannya. Lalu Allah mengatakan apa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diizinkan kepadanya oleh Allah yang maha pengasih, dan dia hanya mengatakan hal-hal yang benar. Zalikal yawmul haqqa faman syaa'a attakhaza ila rabbihi ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya
Aku telah memperingatkan kepadamu, wahai orang-orang kafir, akan azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah saja, enggak usah aku menjadi manusia. Itu kata Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kami umat Islam ketika masuk ke dalam surga, kehidupan kami Masya Allah, hidup seibarat di dunia, hanya kualitas kebahagiaan dan kenikmatannya itu tidak bisa kemudian digambarkan dengan kehidupan di dunia. Kenapa? Karena pada kehidupan akhirat, segala macam kebahagiaan fasilitas yang Allah siapkan untuk hambanya yang beriman, itu kami bisa rasakan di sana. Termasuk wa kawaiba atsaraba, gadis-gadis remaja yang sebaya. Sedangkan di surgamu bagaimana? Bolehkah aku tahu sedikit tentang surgamu, kawan? Mana tahu aku tertarik, bisa ngintip. Silakan Anda jelaskan surga Anda. Oke, baik. Nanti saya akan menjelaskan juga, tapi saya bertanya sedikit. Dijelaskan dulu, dijawab dulu. Jangan dijelaskan dulu. Kayaknya otak Anda ini los. Saya mau bertanya mengenai. Dijawab dulu, dijelaskan dulu. Saya sudah menjelaskan panjang lebar, membaca dalil. Saya sudah mengakui di surga kami ada bidadari cuantik. Di surga kami ada persetubuhan, suami istri ada. Nah, saya ingin tahu di surgamu itu apa? Di surgamu itu apa? Selain ular naga tadi, apalagi yang ada di surgamu? Pesundal, ada pesundal. Oh iya. Makanya ya, nanti ada pesundal. Oke, baik. Saya mau tanya dulu surganya Islam. Saya mau tanya surganya Islam boleh? Di surganya Kristen ada pesundal. Boleh saya bertanya surganya Islam? Boleh saya bertanya surganya Islam? Boleh. Onel saya tanya kawan, apa fungsi Onel? Dengar dulu ya sebentar. Onel, lanjut Bang Andi dulu, Bang Andi. Saya lanjutkan dulu makan sebentar. Bentar dulu 1 menit doang. Onel, apa fungsi wanita pesundal di surga buat kamu? Fungsinya apa? Silakan. Kameramen. Sabar dulu, saya bertanya dulu. Saya mau tanya dulu. Nanya dulu sih lu. Saya bertanya dulu Bang Indi mengenai surganya Islam. Saya bertanya sedikit dulu mengenai surganya Islam. Iya, silakan. Jelaskan dulu. Apalagi? Yes. Ya, begini Bang. Oke Bang Suma begini, tolong jelaskan sedikit ya. Mengenai memecah perawan. Mengenai memecah perawan di surga. Oh my God. Ya, apakah itu betul? Yes. Iya, oke. Terus kalau oke baik. Oke, kalau memecah perawan di surga. Kalau di neraka, kalau di surga itu memecah kepala oten. Kalau di surga kami sebentar dulu. Kalau di surga kami memecah perawan, kalau di surgamu itu memecahkan otak, memecahkan kepala. Sekarang begini Bang. Kalau memecah perawan otomatis itu hubungan seksual, iya kan? Oh iya dong. Iya kan? Iya dong. Oh, surgaku gitu loh. Terus sekarang kalau hubungan seksual otomatis pasti ada pembuahan. Tak ada lagi pembuahan di sana. Tak ada lagi. Kenapa tidak pembuahan? Sekarang saya intinya dari seksual itu bagaimana? Coba jelaskan. Iya, itu kan di surga, saudara. Saudara, nah, di makanya surga, saya mau bertanya, Bang. Di surga itu tidak ada lagi sperma berbentuk air, enggak. Sperma di sana itu berbentuk gas. Keringat kita itu berbentuk gas, harum. Tidak seperti di dunia. Oh, spermanya berbentuk. Yes. Tidak seperti lagi di dunia, namanya juga kita ini sudah menjadi makhluk mulia kita. Segala sesuatu yang najis, segala sesuatu yang kotor pada diri kita itu sudah tak ada lagi bau ketek seperti bau ketek Anda, nggak ada lagi bau-bau yang tidak mengenakan di surga itu. Semuanya indah sekali. Wow, keren. Jadi masukkan kaki di dalam jannah ya. Jadi ada kenapa iri?
Iri sama surga kami, iri. Tidak, misalkan saya bertanya, jadi saya bertanya, Bang. Di surga kami segala kenikmatan itu ada, segala kebahagiaan yang ada yang dalam pikiranmu itu jauh daripada itu ada di surga kami. Intinya saudara, surga itu tempat kebahagiaan. Titik. Itu surga kami. Surga Islam itu tempat kebahagiaan. Dari sana tidak ada duka, tidak ada kemudian cemburu, iri, dengki, sakit hati, hasad, husud, itu tak ada lagi di sana. Yang ada hanya kebahagiaan. Itu titik. Surganya Islam itu isinya kebahagiaan. Nah, kalau di surgamu tadi ada ular naga, ada pesundal, ada kebahagiaan nggak di surgamu? Ada nggak kebahagiaan di surgamu? Apa ayat apa tuh? Ada nggak kebahagiaan di surgamu? Oke, bagian di surga tuh banyak sekali kebahagiaan kita di surga. Contoh. Kristen itu bahagia. Contoh. Yang abang bilang perang naga itu beda, tidak ada. Enggak, sekarang contoh kebahagiaan di surga Anda itu apa? Kita hidup memuji Tuhan di surga. Tidak ada pikiran memecah belah perawan, tidak ada. Jadi kamu bukan manusia lagi di sana? Ya beda toh. Kita bukan manusia yang seperti di bumi yang berpikiran. Berarti Anda menjadi manusia tidak normal di sana. Jadi di sana Anda menjadi manusia tidak normal. Anda menjadi laki-laki tidak normal di sana. Jangan di-mute. Jadi di sana Anda itu menjadi orang impoten. Si Ucok tidak berkembang dia, seperti kain sutra saja, seperti kain tisu gitu. Melambai-lambai si Ucok, tak ada kekuatan, uratnya kempes, gitu. Jadi Anda di sana itu impoten. Woi, manusia tak bersyukur. Di sana Anda impoten atau Anda di sana tidak berkelamin? Dengar Bang Sum. Silakan. Bicara tinggal di mute terus nih. Apa host ini? Jawab. Saya tidak melawan, saya bicara baik. Iya, silakan. Jangan di mute lah. Iya, silakan jawab Bang. Silakan dijawab Bang. Di surga Anda itu impoten atau di sana di surga Anda itu kelamin Anda si Uco ini dihilangkan? Tinggal bijinya gitu. Di surga kita tidak ada berpikiran yang hawa nafsu. Bukan masalah berpikir. Bukan masalah berpikir. Saya tidak tanya Anda berpikir atau tidak. Yang saya tanya, kelamin Anda itu dihilangkan atau dia hanya seperti kain tisu, tidak ada daya dan upaya? Kita tidak tahu. Mate meja. Kalau kita sekarang saya tanya kepada saudara, saudara One, Anda sudah punya istri? Itu di bumi ya. Kalau bicara itu Anda sudah punya istri. Sekarang ini kutanya, Anda sudah punya istri? Ya, jelas. Bahagia enggak Anda punya istri? Di bumi ya kita bahagia, tapi di surga beda. Oke, baik. Jangan ke surga dulu. Di surga beda. Jangan di surga dulu. Tidak bisa. Di surga beda. Kalau Anda punya istri, tetapi kelamin Anda tidak bisa kemudian tegang, Anda bahagia enggak? Abang, itu pemikiran manusia itu, Abang. Ya, yang di surga nanti kan manusia, kan ente yang ke surga, Lul. Yang ke surga kan ente. Jangan mute. Sekarang saya tanya, kalau kemudian Anda punya istri, tapi lubangnya itu tertutup otomatis, tidak bisa lagi Anda bertamu di sana, Anda bahagia nggak? Kasihan Abang jangan bicara seperti itu jorok. Loh, ini berbicara mengenai kebahagiaan, Tuyul. Bahagia enggak Anda ketika lubang keramat yang Anda cintai itu tiba-tiba dihilangkan? Ayo. Bukan. Ya, kebahagiaan di mana? Lubang keramat kebahagiaan di mana nih? Sekarang Anda bisa bahagia tidak? Anda bisa bahagia enggak kalau tiba-tiba saja lubang istri Anda itu tertutup secara otomatis? Bahagia enggak Anda? Woi. Lul, di dunia atau di surga? Di dunia ini, Tuyul. Kalau di dunia ya otomatis kita tetap bahagia. Anda bahagia kalau dokter istrimu habis melahirkan dijahit semua lubangnya?
Bahagia ente? Karena masih ada laki-laki yang bisa Anda pakai. Terus kalau dijahit semuanya itu, dijahit semua, kamu bisa bahagia? Tidak. Nah, tidak. Ini masih di dunia. Di surga? Di surga, sabar. Di surga Anda tidak kena encok. Di surga Anda tidak kena sakit pinggang, pegalinu, lelah, letih, lesu. Anda perkasa di surga, tapi si Ucok hanya berbentuk kertas. Lu bahagianya mau macam mana? Lu kapian menitimu? Jadi di surga, tapi di surga berarti ada. Loh, yang masuk di surga ini, yang diberi imbalan oleh Tuhan ini manusia atau setan sih? Ada pemikiran, jadi di surga ada pemikiran untuk memecah belah perawan ya. Astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, surga itu tempat bahagia atau bukan? Bahagia yang seperti apa? Bahagia. Salah satu kebahagiaan yang ada di atas muka bumi ini adalah bergaul dengan bini kita. Memecah perawan. Jangan munafik. Yes, kalau bisa, kalau bisa setiap malam istri saya perawan terus. Lu mau nggak? Kalau memecah perawan, kau bilang nggak mau, kulempar kau sendal. Mau nggak kau merasakan istrimu tiap malam perawan? Mau nggak? Abang, sakit kau ini memang. Sakit memang kau. Sakit memang. Ada pembuahan di situ. Ada pembuahan pula, tuyul. Janganlah kau udahlah. Gak ada pembuahan lagi di surga. Nah ya teman-teman, ternyata di surganya Kristen itu nggak ada lagi ingatan, nggak ada lagi ingatan tentang dunia. Jadi kita menjadi apa di sana? Woi, bisa ndak bahagia ente pada kalau misalnya kelamin ente itu ditiadakan, tapi ente masih tetap manusia. Mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan. Saya kira begitu saudara-saudara sekalian. Waktu dan